Ya, akhirnya kita sampai juga di Toraja. Kita sudah meninggalkan Nrekang dan kita sekarang sudah tiba di Toraja. Ini adalah perbatasan. Kita tadi melintasi Nrekang, tidak memberikan eksplorasi yang lebih banyak karena kameramen kita mengantuk, sehingga tidak bisa mengambil gambar. Lagian juga gelap, jadi kita tidak banyak mengeksplor Kabupaten Nrekang. Tapi perlu diketahui bahwa Kabupaten Nrekang adalah salah satu kabupaten di dataran tinggi Sulawesi Selatan sebagai penghasil tanaman hortikultura seperti jagung dan bawang merah, sayur mayur seperti kol, sawi dan lain-lain sebagainya. Jadi Kabupaten Nrekang ini adalah supplier sayur mayur untuk Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan. Ya, bawang dari Nrekang ini sangat berkualitas tinggi dan rata-rata masyarakat Nrekang itu bercocok tanam bawang merah dan bawang putih. Ya, kita tiba di perbatasan Toraja Nrekang tepat pukul 20.30. Jika dihitung dengan perjalanan kita dan istirahat, ya, kita 3 kali istirahat di perjalanan, kira-kira tepat 7 jam, ya, 7 jam perjalanan kita dari Makassar ke Toraja dengan mengendarai kendaraan sendiri dan juga sedikit santai, tidak terburu-buru. Dan dari perbatasan Nrekang Tanah Toraja ke Makale kurang lebih 1 sampai 1,5 jam perjalanan untuk sampai di kota Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Ya, beginilah suasana kalau kita berjalan malam, teman-teman. Ya, kalau kita melihat, sebenarnya kalau siang akan sangat kelihatan sekali di kiri kanan jalan kita. Ya, setelah memasuki Toraja itu akan kelihatan indah sekali karena ada banyak rumah-rumah adat Toraja di sepanjang perjalanan. Bahkan di setiap tikungan dan sudut-sudut jalan itu sangat indah sekali. Jadi teman-teman, silakan berkunjung ke Tanah Toraja. Dan kalau mau menikmati indahnya suguhan alam yang indah, ya sebaiknya berangkat dari Makassar itu pagi, akan tiba di Toraja menjelang malam, ya, atau bisa saja sore jika berangkat pagi dari Makassar. Dan saat ini kita sudah mulai ketemu dengan mobil bis, ya, yang akan mengantar penumpang dari Toraja ke Makassar. Jadi itu teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan Toraja Story dari Makassar ke Toraja. Berharap teman-teman Toraja Story berkunjung ke Tanah Toraja sebagai salah satu destinasi budaya yang sangat menarik dan unik di Indonesia, bahkan dunia. Di Toraja ada banyak kuliner khas Toraja yang bisa teman-teman nikmati, penginapan juga yang cukup memadai, lalu
wisata, banyak sekali wisata budaya seperti makam, lalu ritual-ritual seperti ritual Rambu Solo, Rambu Tuka ya, atau syukuran. Rambu Solo itu ritual kematian, Rambu Tuka itu ritual-ritual sukacita seperti syukuran rumah, pernikahan, pesta panen, dan lain-lain. Jadi kalau mau berkunjung ke Toraja, sebaiknya pada saat libur sekolah ya, secara khusus, karena di hari-hari itu akan banyak ritual-ritual Rambu Solo yang diadakan di Toraja. Jika teman-teman Toraja Story akan berkunjung ke Toraja, sebaiknya berkunjung di hari-hari libur sekolah ya, biasanya di bulan Juni ya. Lalu untuk Rambu Solo biasanya di ya Juni sampai dengan Agustus, September. Sementara itu Rambu Tuka biasanya banyak dilaksanakan di Desember, November, dan Januari. Tapi walaupun demikian juga kadang-kadang masih tetap ada ritual-ritual Rambu Solo di hari-hari itu. Kenapa di hari libur? Ya, karena biasanya orang Toraja itu yang merantau ya harus pulang ke kampung halaman dalam waktu yang cukup lama, sehingga biasanya diadakan di hari libur anak sekolah atau hari libur kantoran misalnya gitu ya, sehingga itu tidak mengganggu sekolah anak-anak, dan itu bisa orang tua mengambil cuti untuk ritual-ritual Rambu Solo di Toraja. Jadi ada istilah atau adegium yang kadang-kadang diungkapkan oleh masyarakat Toraja, jangan mati dulu sebelum ke Toraja. Ya, teman-teman Toraja Story, terima kasih telah menemani kami sepanjang perjalanan. Semoga kita terus berjumpa di masa-masa yang akan datang, dan jangan lupa dukung channel Toraja Story supaya terus hidup berkarya untuk menyuguhkan cerita-cerita menarik dari Toraja dan Sulawesi secara khusus, secara umum. Terima kasih dan sampai jumpa.